Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi mungkin tadi terkait konteks sustainability ya, Mas Riki ya. Jadi mungkin sebelumnya saya coba menerangkan dulu apa itu IBM Linux One. Jadi mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, IBM Linux One itu dia kalau kita lihat apa sih yang membedakan dia atau apa sebelum membedakan apa kemiripannya dengan server pada umumnya. Jadi IBM Linux One seperti server x86 ini merupakan Linux server. Linux server artinya dia bisa diinstal operating system Linux apapun, terutama misalkan Red Hat, Ubuntu atau SUSE untuk enterprise OS-nya. Kalau untuk community versionnya seperti Fedora atau CentOS dan lain sebagainya. Jadi ini sama seperti server pada umumnya dan bisa diinstal untuk operating system Linux. Dan di atas Linux pasti ada aplikasi-aplikasi di atasnya. Dan aplikasi-aplikasi itu juga bisa diinstal di atas IBM Linux One. Namun keunikannya ini ada 3 kalau kita lihat. Jadi dari sisi reliability itu kita bisa klaim IBM Linux One ini availability-nya 6.9 sampai 7.9 dan juga full redundant. Lalu yang kedua dari sisi performance. Jadi performance-nya itu faster CPU atau clock speed-nya lebih tinggi dibandingkan dengan x86. Lalu yang ketiga terkait density. Jadi satu sistem Linux One ini kita bisa mendeploy beberapa server Linux. Jadi kalau untuk maksimalnya itu sampai 85 LPAR atau logical partition. Baik, next untuk sistem sustainability-nya. Masuk ke sustainability-nya. Jadi kita coba membandingkan antara Linux One dengan x86. Nah, pada saat tes ini kita melakukan testing dengan 256 core x86 yang kita install Red Hat OpenShift Cluster. Lalu di atas OpenShift itu kita install juga untuk aplikasinya menggunakan WebSphere Liberty dan database-nya Enterprise PostgreSQL. Lalu kita bandingkan dengan Linux One yang hanya menggunakan 16 core. Dan di 2 sistem ini kita monitor dengan Sustainability Management Platform itu terdiri dari Instana sebagai observatory, Grafana untuk di sisi dashboard, Turbonomics untuk resource optimalisasinya, lalu NVG dari sisi ESG-nya Mas. Jadi ESG-nya kita memonitor juga. Lalu kita bisa dapatkan hasilnya setelah kita bandingkan kita running workload dari x86 itu 256 core dengan 16 core Linux One. Lalu kita bisa dapat hasilnya dari sisi power consumption. Di x86 ini kita lihat consumption power itu sampai 2000 watt. Sementara pada saat running di Linux One kita dapatkan hanya 627 watt. Jadi kita bisa lihat reduction dari electricity consumption itu sampai 60%. Lalu terkait karbon emisi juga kita bisa lihat untuk di x86 itu sampai 103 gram karbon emisi. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang di Linux One itu hanya 24 gram karbon emisi. Jadi jauh lebih sedikit dibandingkan x86 sampai kurang lebih 76%. Namun tanpa mengurangi dari sisi performance yaitu respon time-nya tetap tinggi dan error rate-nya lebih kecil. Jadi itu contoh sustainability di sisi Linux One. Oke, menarik sekali Mas Rio. Jadi kalau bisa disimpulkan adalah Linux One sebagai salah satu the flagship dari sisi IBM portfolio terutama di infrastruktur, mungkin orang berpikir bahwa ini adalah solusi yang sangat enterprise dan harga pasti mahal, seperti itu ya? Ya, relatif Mas. Relatif seperti itu. Namun kalau kita lihat dari sisi penghematan sustainability mungkin jauh lebih baik. Betul. Seperti itu Mas Rio ya? Ya, jadi kalau ini yang kita tesnya ini baru 256 core Mas. Jadi kalau misalkan di customer kita lebih dari core itu kita bisa lihat impact-nya dari sisi reduce electricity dan pasti hubungannya ke reduce cost-nya juga kan. Oke, baik Mas Rio. Nanti kita lebih detail lagi ya. Siap Mas, oke. Untuk power bagaimana nih Mas Yosia? Cek. Oke, untuk server power sendiri, nah tadi kan kita bahas tentang Linux One ya. Linux One itu istilahnya kakaknya server power lah. Nah ini adalah server powernya.
Nah, sebelum kita bahas ke sustainability-nya seperti apa server power, ini adalah portofolionya dulu nih. Istilahnya kita pengen membahas ada apa aja server power sih, seperti apa sih bentuknya dan bagaimana bentuknya. Nah, kalau kita lihat di sini, oh, oke. Ternyata suaranya bocor dari atas. Oke, dan untuk yang, oke saya tadi bingung nih suara dari mana. Oke, untuk yang server power ini bentuknya seperti kayak mirip seperti server-server yang lainnya. Yaitu kayak server x86 ada bentuknya 2U, 4U, ada yang bisa support 1 soket, 2 soket, itu berbagai macam. Jadi kalau dari sini kita lihat ada dari sisi kebutuhan customer, apakah kebutuhannya pengen yang 1 soket setelah di sizing atau 2 soket, berapa core, dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini, kalau untuk operating sistemnya sendiri untuk server power, ada di bagian bawah. Kok nggak kelihatan? Nggak bisa ya. Bagian bawah itu ada AIX, IBM i, dan Linux. Mirip seperti kayak Linux One, ada Linux juga. Tetapi kalau di kita ada lagi tambahan AIX dan IBM i. Dan kita platformnya di paling bawah menggunakan hypervisor yang kita sebut namanya adalah Power VM. Jadi kalau dari sini untuk yang kelas scale out, nanti ada juga yang kelas enterprise yang bisa sampai 16 soket dalam satu sistem yang sama. Nah, lalu bagaimana nih? Tadi ada pertanyaan sustainability dari sisi server power. Nah, kalau untuk dari server power sendiri, kita lihat nih yang sisi kanan atas, energi efisiensi. Nah, kalau ini kita membandingkannya ada dua nih, antara server powernya sendiri dengan kalau banding kiri bawah itu dengan yang kompetitor yang server x86. Kita bandingin dulu dengan yang punya dirinya kita sendiri ya. Istilahnya kalau dari kita sendiri, dari kalau kita lihat itu ada dari sisi power 8, power 9, dan sekarang sudah power 10. Nah, kalau lihat dari sini kita bisa lihat bahwa dari sisi kalau yang kiri itu ada warna biru 4x4, nah itu contohnya adalah power 8 kita butuhnya sekian server. Lalu naiknya dengan power 9 dia berkurang. Jadi birunya cuma ada 3 ya. Cuma ada dua kolom. Lalu dari power 10 berkurang lagi jadi 2 kolom. Nah, itu menandakan bahwa dengan workload yang sama dari sisi server akan semakin lama semakin mengecil, semakin lebih efisien. Nah, dari sini kita bisa menghitung nih energi efisiennya kalau misalkan pakai power yang 8 berapa persen, lalu ganti lagi ke yang power 10. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat nih smaller carbon footprint, ya otomatis kalau yang performance lebih tinggi, dari sisi servernya energinya lebih efisien, lalu dari sisi pendinginnya kalau kita ngobrolin data center, itu bakal lebih efisien yang baru. Makanya nanti kalau Bapak Ibu yang masih menggunakan power 8 atau power yang lama, jangan lupa untuk take refresh ya. Jadi supaya kita bisa melihat dari sisi efisiensinya. Nah, itu kalau kita bahas dari sisi sesama server power. Lalu kalau lihat dari kiri bawah yang ada merah-merahnya nih, merah-merah dan yang biru, itu kita bandingkan dengan server x86. Jadi kalau di sini yang merah-merah ini adalah server x86, lalu kalau yang ada di tengah-tengah itu adalah server power 9, lalu yang berikutnya adalah power 10. Kita lihat dari sini konsolidasi dari mana, dari x86 yang merah-merahnya ada banyak. Kalau kita lihat di sini, kita menggunakan salah satu contoh misalkan aplikasinya database. Dari sisi database kalau merahnya banyak, servernya banyak nih. Jadi menandakan apa? Menandakan bahwa butuh core yang lebih banyak. Berarti konsumsi powernya lebih banyak juga. Tapi selain dari konsumsi powernya lebih banyak, jangan lupa kalau database itu ada license-nya. Jadi kalau semakin banyak ya license-nya semakin banyak juga. Kalau kita bandingkan dengan server power, apalagi power 10, itu hanya 2, kalau di contohnya ini adalah 2 server power 10. Jadi kalau kita melihat dari sustainability-nya selain efisiensi, lalu carbon footprint-nya lebih kecil, jangan lupa dari sisi TCO untuk license-nya. Apalagi kalau ini contohnya dengan workload yang sama, contohnya adalah menggunakan database. Lebih irit lagi. Lalu bagaimana lagi dengan yang lain? Karena kan server power itu sangat performance-nya sangat besar, bisa untuk mengatasi berbagai macam tadi operating system. Kita pengennya kita konsolidasi nih semua dengan server yang misalnya udah kenceng, tapi kalau cuma ada 1 VM rasanya sayang ya. Kita pengen server ini pada saat kita beli pengen kita
hajar yang gede, performance yang bagus, workload yang besar. Kita masukkan konsolidasi. Jadi istilahnya dalam satu server jangan hanya misalkan IBM i aja. Saya pengen pakai IX atau Linux, masukin semua. Jadi kita bisa melihat dari sisi efisiensinya seperti apa. Jadi kalau kita lihat hanya cuma satu sistem satu itu, ya kalau misalkan sizingnya besar, ya wajar satu ya. Tapi kalau misalkan pada saat di sizing, oh cuma butuh satu aplikasi 2 core, ya udah kita tambahin lagi aplikasi yang mana, 3 core. Lalu kita bisa masukkan lagi, misalkan database 5 core, ya kita masukin, memaksimalkan kemampuan dari server power itu sendiri. Jadi dari sisi konsolidasi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Yosia. Ini kalau lihat dari grafik di sini yang sebelah kiri bawah, ini menandakan bahwa dengan IBM Power, number of cores yang dibutuhkan untuk menjalankan workload aplikasi atau database itu jauh lebih sedikit dibanding dengan yang x86. Betul. Mas Yosia, ya? Seperti itu. Atau yang 5200, sekarang ada generasi terbarunya 5300, dia 1U, maksimum 800 watt, bisa untuk 300 tera usable before compression, Pak. Ini Bapak bisa beli ini dan dipasang di rumah, 900 watt masih bisa, Pak. Nah, ini wattnya. Dan juga ini banyak digunakan untuk yang dia colocation. Colocation yang di tempat data center, karena mereka itu walaupun raknya masih kosong, tapi dia dibatasin hanya sampai 6000 watt. Sehingga dia tidak bisa. Nah, gimana kita bisa saving dari sisi power itu, ya salah satunya dengan storage yang terkecil. Tapi performanya dia sudah menggunakan flash system. Pertama itu, lalu dari storage apa value add-nya? Seperti yang Mas Andi tadi sampaikan, yang bisa jadi ini nggak ada di toko sebelah, Pak. Nanti kita akan informasikan. Yang kedua adalah dari sisi penggunaan tape, physical tape, kita masih ada. Walaupun di pasaran itu kita mengenal ada namanya LTO, linear tape itu, tetap IBM masuk ke dalam part itu. Dan juga IBM punya spesifik tape, IBM buat sendiri, mungkin dulu kenal namanya Jaguar atau 3590, dan sekarang itu sudah rilis satu media 50 terabyte before compression. Semakin density-nya makin besar, sehingga dia bisa menyimpan data lebih banyak. Dan kita lihat bahwa tape ini tetap, yang physical tape ini adalah benar-benar yang reduction emission-nya paling bagus. Karena walaupun tape-nya ada 100, dia tidak butuh power. Paling AC sedikit lah Pak, dingin-dingin sedikit. Sesuai dengan suhu ruangan. Tapi dia saat ini, dan jangan khawatir Pak, ini tape ini never die. Sampai saat ini masih banyak juga yang menggunakan tape ini. Yang kedua dari sisi primary storage juga mulai banyak dikonsolidate. Nanti kita bisa lihat dari mana value dari primary storage kita yang masih menggunakan disk flash itu. Yang ketiga adalah container native storage, banyak yang dikonsolidasikan menjadi satu sehingga lebih efisien dan lebih sustain dalam hal pemeliharaan juga. Lalu untuk unstructured data, kita cukup banyak. Bagaimana kita bisa sustain untuk storage use case-nya. Next-nya adalah ini salah satu update teknologi di IBM. IBM punya specific disk, namanya adalah flash core module. Flash core module ini adalah benar-benar IBM engineering. Di dalamnya disk ini sudah ada hardware compression di tiap masing-masing disknya untuk improve, sustain sehingga dia bisa menyimpan data lebih banyak. Ditambahkan hardware encryption untuk enhance security. Lalu di dalamnya karena ini benar-benar smart, ada prosesornya juga di dalam, sehingga dia bisa mendetek anomali ransomware detection per tiap keping disknya Pak. Bapak boleh cek Pak, harusnya sekarang itu storage jadi commodity, Bapak boleh cek. Kalau yang ini nggak ada di toko sebelah Pak. Ini hanya ada di IBM. Dan ini digunakan oleh storage yang entry sampai yang high end. Ini untuk disk. Nextnya adalah tape yang seperti saya informasikan tadi. Jadi tetap poinnya adalah dari titik
dari tip ini menjadi benar-benar value bagaimana kita lebih sustain. Dan sekarang tip itu juga bisa digunakan layaknya disk. Copy paste. Kalau dulu yang bisa baca tip itu hanya backup software. Sekarang OS Windows, Linux, IX bisa langsung copy to tip. Sehingga lebih transparan. Mungkin itu Mas Reki untuk yang sustainable dari sisi storage. Mas Heru, tadi terkait dengan sustainability di sisi storage, itu tadi kalau kita lihat ada, tadi Mas Heru sampaikan bahwa sekarang mungkin Bapak Ibu di rumah bisa running storage ya. Betul Mas. Bagaimana dengan sisi kapasitasnya Mas? Ya, kapasitas kalau kita lihat sekarang itu untuk per satu keping ada yang 38,4 tera Mas. Per satu keping dengan flash core module itu belum compression. Compression ya kalau misalkan kita menggunakan compression minimal dapat 2 kali berarti sudah 72 tera per satu keping. Per satu keping. Satu keping disk. Dan dia bisa untuk up to 3 kali untuk compression. Berarti dengan kata lain dengan small footprint, dengan small wattage ataupun usage dari sisi environment bisa menyimpan data yang sangat besar sekali. Betul Mas. Itu yang 800 watt itu satu U bisa 300 terabyte usable. Oke, sangat besar. Before ya 300 menurut saya cukup. Before compression. Before compression. Oke. Betul. Nah, yang pertanyaan kedua ini agak sedikit banyak nanya ke storage. Ini kalau kita bicara, Mas Heru terakhir bicara mengenai tape, mungkin dari sisi peserta ataupun audiens ini bertanya, kenapa tape itu Mas Heru? Ya, jadi mungkin saat ini semakin gencarnya banyak yang itu Pak, babang ransom itu, yang kita juga dia nggak tahu kapan masuknya, kita proteksi juga seperti apa, akhirnya kita butuh yang benar-benar data yang yang terpisah dari sistemnya itu tersebut. Worst case kalau semuanya masih bisa diakses, kemungkinan dia akan kena terencrypt atau kena serangan attacker. Salah satunya adalah diselamatkan oleh tip. Beberapa dari customer yang sudah kena, dia recover terakhirnya adalah dari tip. Karena semua data yang terekspos itu semuanya bersih Mas. Terencrypt semua, habis. Oke, jadi bisa disebutkan dengan tape is not dead. Betul. Tape never die. Tape never die.